Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu bin ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala subhanahu wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basara ma tagha laqad ra'ahu min ayati rabbihil kubra. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur atas segala nikmat dan rahmat yang selalu Allah karuniakan kepada kita. Semoga dengan nikmat yang telah Allah berikan dapat kita mempergunakannya dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta diberkahinya segala nikmat tersebut sehingga kita dimudahkan selalu untuk istiqamah di atas agama yang mulia ini sampai akhir dari hayat kita. Di hari yang mulia ini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga memotivasi umatnya agar memperbanyak ungkapan salat dan salam kepada beliau. Dengan demikian setiap hamba yang mengungkapkan salat dan salam sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membalas 10 kali lipat dari ungkapan salat dan salam tersebut. Begitu banyak keutamaan dan fadail yang diberikan kepada setiap muslim yang selalu mengisi hari-harinya dengan banyak mengungkapkan salat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam khutbah yang singkat ini ada satu peristiwa penting yang dapat meningkatkan keyakinan dan keimanan kita kepada agama yang mulia ini, tentang benarnya risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Salah satu bukti kenabian yang akan kekal selalu diingat dan dikenang oleh seluruh umat manusia sebagai bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu satu peristiwa yang dikenal Isra wa Mi'raj. Perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram. Sebelumnya Rasulullah SAW dalam keadaan tidur dibersihkan oleh malaikat Jibril hati beliau dengan air zam-zam, dibedah dada beliau, kemudian dibersihkan hati beliau dan kembalikan seperti semula. Berlanjut dengan peristiwa didatangkannya burak, lalu Rasulullah SAW menaiki burak tersebut, satu binatang, suatu hewan yang sangat istimewa kecepatannya dan begitu indah dan cantiknya hewan tersebut, lebih besar daripada himar namun lebih kecil daripada bigal. Kecepatannya di ujung penglihatan pandangannya satu langkah dari loncatannya. Dalam perjalanan setiba di Baitul Maqdis, Rasulullah SAW menambatkan burak. Kemudian Rasulullah SAW mengimami para arwah para nabi untuk salat berjamaah. Berlanjut setelah itu Rasulullah SAW tawarkan minuman, maka beliau memilih minuman susu dan meninggalkan arak. Dengan tindakan itu Rasulullah dipuji oleh Jibril. Selanjutnya Rasulullah SAW diperlihatkan suatu makhluk yaitu disebut dengan Mi'raj. Sebagian ulama mencoba mengartikan seperti lift, tetapi makhluk ini juga memiliki bentuk yang sangat indah dan bagus. Disebutkan oleh para penjelas, para ulama menjelaskan kisah ini, burak dan Mi'raj tersebut datangkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW menaik ke langit pertama, kedua, ketiga bersama Jibril alaihissalam. Di setiap langit Jibril meminta izin kepada setiap penjaga langit
Di setiap langit Rasulullah berjumpa dengan para orang nabi, Adam, Isa, dan Ibrahim alaihissalam dan seterusnya. Lalu langsung naik ke Sidratul Muntaha. Naik lagi, kemudian Rasulullah SAW diperintahkan melaksanakan salat. Dalam awal perintah tersebut dibebankan 50 kali waktu salat. Atas usulan dari Musa alaihissalam, Rasulullah SAW memohon keringan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya 5 kali waktu salat dalam sehari semalam, yang nilainya tetap mendapat 50 kali salat sebagaimana perintah awal. Berlanjut dalam peristiwa itu Rasulullah melihat surga dan penduduknya, neraka serta azab-azabnya. Dalam satu malam itu Rasulullah kembali ke Mekah. Di pagi harinya Rasulullah SAW menceritakan peristiwa itu kepada kaum Quraisy. Mereka tidak membenarkan kisah tersebut. Akhirnya mereka mendatangi Abu Bakar Siddiq anhu, dan Abu Bakar mengatakan, la in qalahu laqad sadaqa, jika dia benar mengatakan itu maka dia adalah benar. Dalam kisah yang singkat ini ada banyak pelajaran, faedah-faedah, terutama yang berkaitan dengan akidah seorang muslim. Yaitu yang pertama adalah, kalau kita melihat bagaimana peristiwa datangnya terjadi Isra dan Mi'raj tersebut dalam kondisi ketika Rasulullah SAW kehilangan 2 orang yang beliau cintai, istri beliau dan paman beliau. Kemudian beliau pergi ke Taif, namun mendapatkan tantangan yang berberat. Beliau dilempari oleh anak-anak muda dan orang bodoh Taif sampai beliau berdarah. Dalam kondisi yang demikian, Allah memberikan sebuah pertolongan, hiburan, meningkatkan derajat beliau. Ketika bumi telah sempit, namun langit Allah luaskan untuk beliau. Ini suatu pelajaran bagi seorang muslim, di mana seorang muslim yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apapun tantangan dalam memperjuangkan dakwah ini, Allah akan memberikan bantuan kepada hambanya. Sekaligus dalam kisah ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW. Tidak ada terjadi para nabi seorang pun sebenarnya peristiwa yang dialami Rasulullah SAW mengangkat derajat beliau sampai melihat keluasan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Linuriyahu min ayatina. Dalam peristiwa itu betul banyak sekali peristiwa yang luar biasa dan sekali Rasulullah SAW. Di dalam kisah ini terdapat begitu maha kuasanya Allah memperjalankan hambanya dengan waktu yang sangat singkat dalam jarak yang begitu jauh, di mana orang kafir Quraisy ketika dalam perjalanan perdagangan menuju Syam memakan satu bulan ketika berangkat dan 1 bulan ketika pulang. Dan kalau kita lihat bagaimana penjelasan jarak antara bumi dengan langit, langit pertama dengan langit kedua dan seterusnya, itu 500 tahun perjalanan. Sebagian ulama menyebut ada 100 jalan cahaya. Begitu jauh jaraknya. Tapi Allah yang maha